selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pak. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, Pak El pengen menyapa satu nih ya. Halo Dudui. Halo Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat Pak, cuma rada Ya. lapar. Iya Waduh, Pak. lapornya kuat. Iya Pak. Radika, halo Radika, gimana kabar? Sehat Bapak. Wah, ini sehat sekali. Mantap ya. Ini halo. Rini, oh iya, ini lagi. Mulai ini kalau sana, ayo mulai ini. Retno, gimana kabarnya? Iya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Agus, gimana kabarnya Agus? Agus? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya, ya. Dewi gimana kabarnya Dewi? Oh, selalu sehat kalau untuk Pak Elma. Oh, semangat Suswoyo. oi. Gimana Suswoyo kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Semangat ya. Suswoyo kemarin ambil sendal di musola, Pak. Sudah terkembalikan Pak. Ropiah gimana Ropiah kabarnya? Iya Pak, sehat Pak. Sehat ya. Oke, kameranya dinyalakan ya, di on ya. Siti Suryani ya, lo Siti Suryani gimana kabarnya? Halo Pak. Sehat ya. Ya Pak, sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, anak-anak, kalian tidak lupa mengisi daftar hadir ya tadi ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sip, mantap. Nah, anak-anak, kita sebelum memulai pelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, Suswoyo mimpin doa. Kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelumnya berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita harus bersyukur ya, meskipun corona ini ada di negara kita, tetapi pemerintah berupaya untuk segera mengatasi corona ini supaya corona ini dapat segera berakhir. Mari anak-anak kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita juga mendukung program negara. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak kita harus terus mendukung program pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kita terus melakukan pesan ibu. Apa yuk pesan ibu? Ada yang tahu? Memakai masker, Jaga jarak. Ya, memakai masker, jaga jarak. Terus Cuci tangan pakai sabun. ya, anak-anak, ya, kita hari ini akan belajar tentang data. Pasti kalian sudah bisa. Nah, sekarang Pak El akan tunjukkan ini. Ada sebuah gambar, Pak El akan tunjukkan. Siapa yang di rumahnya dekat gunung? Ngacung. Ayo angkat Saya, tangan. Pak. Guru, saya anak gunung, Pak. Iya, rumahnya di mana, Sus? Saya rumahnya di lereng Gunung Slamet, Pak. Oh, di Gunung Slamet, iya. Berarti familiar sekali dengan gunung ya. Oke. Nah, anak-anak, adakah yang tinggal di Sarawak? Pak Agus, Ada? di Rawa Agus. Agus ya. Nah, sekarang ya, ada berapa anak yang tinggal di sekitar gunung? Atau ada berapa anak sih yang tinggal di sekitar laut? Nah, kira-kira kita tahu tidak anak-anak?
Nggak tahu ya? Ya, supaya tahu kita membutuhkan apa namanya? Data. Betul, pintar sekali Dewi ya. Tadi sudah belajar pasti. Ya, nah ini tahu ya. Kita membutuhkan data. Apa itu data? Ayo siapa yang bisa menjawab? Apa itu data? Informasi Agus. Pak Guru. Informasi bagus. Ada yang lain yang mau menjawab? Rini, ayo tahu nggak Rini? Tadi udah belajar belum? Kumpulan informasi Pak Guru. Dewi pintar dari tadi jawab terus ya. Aduh. Iya betul, jawabannya betul. Kita beri tepuk tangan untuk Agus dan juga Dewi ya. Terima kasih. Data itu adalah dari pengukuran atau pengamatan yang bentuknya bisa berupa kata-kata atau angka. Nah di materi aja tadi sudah disebutkan ya. Nah tadi yang belum jawab belajar lagi. Oke. Nah anak-anak ada masalah nih. Kita nggak tahu nih ada berapa anak yang tinggal di daerah pegunungan atau sungai atau rawa. Nah sekarang kita akan coba cari tahu ya. Nah anak-anak buka Google Classroom-nya. Yuk buka Google Classroom-nya yuk. Nah di sini tadi Pak El sudah membagikan ya. Pak El sudah membagikan tugas. Nah sekarang kita langsung ke tugasnya. Nah, di sini mengumpulkan data ketampakan alam. Wih, pinter nih anak-anak sudah mengerjakan semuanya. Baik, kalau gitu kita lihat hasilnya ya anak-anak ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. di kelas kita ada 10 anak. Ya, ini kalian sudah tertib ya mengerjakan tugas. Nah, ini ada 10 anak sudah menjawab semuanya. Nah, ada gunung yang menjawab tempat tinggalnya dekat gunung. Ada berapa ini? 7. Ya. Dan ini rawa ada 1. Siapa ini ya? Yang dekat rawa rumahnya ya. Siapa ini yang jawab? Paling Putra Pak. Iya, Siti ya. Oh, iya. Siti dekat rawa. Ada sungai juga, ada 2. Nah, anak-anak, kita akan kemas data ini supaya mudah kita pahami bagaimana caranya. Sebetulnya yang kalian isikan ini sudah berupa data, ini sudah disajikan dalam bentuk diagram. Tapi bagaimana menyampaikan dalam bentuk diagram sendiri sesuai versi kalian. Nah, Pak El akan ajari cara menggambar atau menyajikan data dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menyajikan data yang sudah dikumpulkan tadi ke dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, ini anak-anak. Tadi ya, ada yang menjawab 7 ini Pak El rekap dulu nih, 7. Yang rawa tadi 1. Sungai 2. Nah semuanya anak-anak dicatat di buku matematika kalian ya. Nanti ada tugas ini, tugas masing-masing ya. Ini dicatat nih hasil pengukuran kita. Yang laut tadi ada nggak nih laut? Nah, laut ada tidak tadi yang tinggal dekat laut? Ada, Pak. Ada, Pak. Berarti teman-teman itu tinggalnya di sekitar gunung, rawa, sungai. Nah, ini data, hasil pengumpulan data. Kita sajikan dalam bentuk apa anak-anak ini namanya? Tabel, Pak. Frekuensi. Tabel frekuensi. Iya, kira-kira bentuknya menarik tidak ya? Kurang menarik ya. Nah, aja, Pak. Cuma kotak-kotak, Pak. Biasa ya, kita sajikan untuk menjadi begitu menarik ya. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak sudah belajar tadi ya di materi ya, diagram batang bagaimana cara menyajikannya. Nah, ini caranya nanti akan Pak jelaskan. Ini Pak tunjukkan dulu bentuk diagramnya. Nah, ini Bapak mengerjakannya menggunakan Microsoft Word. Nah, ada yang sudah bisa membuat diagram dengan Microsoft Word?
Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Kita buat Pak. bersama. Ya, selain diagram batang, kita juga menyajikan dalam diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran. Ya, mau nggak diajari membuat diagram seperti ini? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau. Kalau mau kita coba ya, anak-anak perhatikan caranya ya. Karena nanti tugas kalian adalah membuat diagram, menyajikan diagram. Ya, sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Iya, Pak. Baik, kalau sudah siap kita tepuk semangat dulu. Ya, kita tepuk semangat dulu. Siap, 1, 2, 3. Mau. Mau. Nah, semangat. Sebentar dulu. Sekarang perhatikan cara membuatnya. Nah, kita tulis judulnya dulu ya, data ketetapan alam. Misalkan di sini data ketetapan alam yang tadi, insert, klik insert. Ya. Kemudian klik chart. Nah, lalu kita pilih data apa saja yang akan kita buat, diagram apa yang kita buat. Kalau misalnya diagram batang, pilih yang kolom. Nah, ini dipilih aja, diklik aja. Klik ya. Nah, ini diklik terus di OK. Nah, sudah ada tabelnya, diagramnya ya. Nah, sekarang kita ubah judulnya. Ini ada judul, kita ubah tampakan alam. Alam. Nah, kategori ini variabelnya ya. Variabelnya kita ganti, misalkan tadi datanya adalah gunung, terus sungai, terus rawa. Nah, di sini ada berapa tadi jumlahnya? Ya. Misalkan ada 7, di sini ada 3, di sini ada 2. Oh, di sini sungainya 1, rawanya 1. Di sini otomatis menyesuaikan. Yang tidak diperlukan boleh dihapus. Ya. Nah, apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, sekarang kita coba lagi diagram yang lain. Diagram yang lain bentuk lingkaran. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sama. Insert. Kelihatan, Pak. Klik chart. Kemudian klik pie. Pie itu adalah diagram lingkaran. Klik. Nah, diklik OK saja. Nah, kita tunggu. Nah, sama seperti tadi. Kita ubah di sini. Gunung. Bahkan di sini juga ada sungai. Nah, sungai. Kemudian ada juga rawa. Yang lain dihapus saja. Berapa? 7 misalkan. Sungainya 2, dan rawanya 1. Nah, di sini juga otomatis. Ini ada sel sini, kita ganti judulnya. Ya. Nah, itu anak-anak sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Nah, oh, Ya. ini berapa persen sih? Di sini kita bisa melihat tanpa menghitung, kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat berapa persen sih itu sih perolehannya. Nah, itu ada di sini ya. Ada di desain. Desain, kemudian kita cari nih. Nah,
20% itu sungai, 10% rawa, dan 70%. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Nah, baik, kalau begitu kita akan lanjut ke materi. Ya, lanjut ke materi. Silakan anak-anak buka Google Classroom-nya. Kemudian ada tugas yang sudah Pak El sediakan untuk kalian. Nah, itu tugasnya adalah menyajikan data. Nah, di situ ada instruksinya. Ya, ada instruksinya. Nah, berdasarkan ketetapan yang kamu peroleh tadi, sajikanlah dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran. Kerjakan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Excel. Kalau kalian belum bisa, kalian bisa mengerjakan di kertas cover F4. Ya, anak-anak ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, Pak akan tunjukkan bentuknya, contohnya seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya diberi warna yang bagus, diberi keterangan. Ya, baik. Sekarang silakan bisa keluar dari Google Meet, kemudian mengerjakan tugas. Pak El beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas. Nanti kita ketemu lagi di sini. Siap anak-anak? Siap ya? Siap, Kak. Siap, Pak. Kita tepuk semangat dulu sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kok semangat. Anak-anak, kita lihat tugas kalian. Ini kalian sudah selesai mengerjakan ya. Kalian sudah bisa mengerjakan, pinter sekali ya. Pak lihat. Bagus sekali ya. Semua sudah bisa mengerjakan. Nah, anak-anak ada yang masih salah. Kita lihat dulu yuk videonya yuk. Kita lihat dulu videonya supaya kalian juga semakin memahami. Nah, kita lihat videonya. Ya. Nah, anak-anak itu videonya semoga mengingatkan kita kembali mana yang masih salah untuk diperbaiki. Ya anak-anak ya. Nah, anak-anak adakah pertanyaan dari tugas yang tadi sudah kalian kerjakan? Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menggambar lingkaran dengan satuan persen? Karena kemarin Siti kesulitan tuh menggambar dengan persen karena adanya itu alat untuk menggambarnya itu satuannya derajat. Nah, untuk menggambar diagram menggunakan alat apa yuk? Diagram lingkaran. Menggunakan alat apa untuk menggambar diagram lingkaran? Makan busur, Pak. Nah, betul, menggunakan busur. Busur itu satuannya apa? Derajat. Derajat. Dan bagaimana kalau satuannya persen? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya dikonversi. Ya, caranya dikonversi ke bentuk derajat. Dari bentuk persen kita ubah menjadi bentuk derajat. Apakah sudah tahu caranya, anak-anak? Belum, Pak. Belum ya. Nah, sekarang perhatikan karena nanti ada evaluasi untuk kalian. Nah, cara memudahkan menggambar diagram lingkaran dengan satuan persen dengan cara mengkonversi ke derajat. Caranya gimana? Nah, anak-anak misalkan tadi ada rawa ya. Rawa itu tadi 10% rawa. Kalau diukur menggunakan derajat berapa derajat, gitu ya, nah itu akan susah. Maka dari itu kita perlu konversi ke derajat tersebut. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dikalikan saja ke satuan derajat. Ingat, satu lingkaran penuh itu berapa derajat anak-anak? 360. 360 pinter. Maka dari itu kita akan dalam
hitung-hitungan. Nah, ini 10% berarti 10 per 100 dikalikan 360 derajat. Nah, berapa? Yo, ada yang bisa? 36, Pak. 100 dari 100, 1 dari 100, 3,6. 3,6 dikali 10, 36 apa anak-anak? Persen. Derajat ya. Iya, jadi 10 derajat. itu sama saja 36 derajat. Nah, itu ya anak-anak ya, bisa ya? Ya, Pak. Nah, silakan nanti dikerjakan tugas. Sekarang kita kembali lagi ke Google Classroom-nya ya. Silakan anak-anak buka Google Classroom. Kemudian kerjakan soal evaluasi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, sekarang kita uji kemampuanmu tentang materi membaca dan menyajikan data. Nah, anak-anak nanti buka Google Form-nya. Kemudian ditulis nama lengkap kalian, kemudian nomor urut kalian. Ya, setelah itu katanya di situ silahkan dikerjakan. Nah, ini ada pilihan ganda dan juga uraian. Uraiannya nanti kalian kerjakan di buku matematika, kemudian dipoto dan diupload. Nah, ini ada upload di sini. Kerjakan di sini sehingga Pak El nanti tahu mana yang menggunakan data, mana yang menggunakan kalkulator. Gitu ya, anak ya. Apakah jelas anak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ternyata nilai kalian semuanya bagus-bagus ya, 100 semua, beri tepuk tangan ya. Nilainya 100 semua, langsung kelihatan skornya di situ ya. Nah, Pak El ada tugas untuk kalian di rumah. Silakan buat mind mapping ya, mind mapping tentang data, menyajikan data. Silakan kerjakan di kertas F4 kemudian dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa. Mind mapping apaan, Pak? Mind map itu peta konsep ya. Tuh, peta konsep sudah Pak jelaskan di minggu yang lalu ya. Nah, setelah ini jangan lupa isi refleksi. Apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Belajar apa saja kalian? Gitu ya. Nah, kesimpulan dari ini juga silakan kalian tuliskan di lembar yang sudah disediakan. Oke, paling tanya nih. Ada Suswoyo. Nah, Suswoyo. Ya, Pak. Nah, kira-kira dari kita ya tadi yang membaca data, menyajikan data, sudah tahu jawabannya belum? Rata-rata teman-teman kita itu tinggalnya di kentampakan alam apa ya? Di lingkungan yang banyak kentampakan alam apanya? Pegunungan, Pak. Gunung. Ya, kebanyakan tinggal di gunung. Tadi ada satu kentampakan alam. Apa tadi, ada yang masih ingat? Rawa, Pak. Rawa, Pak. Ternyata ada teman kita yang tinggalnya di sekitar rawa. Siapa tadi ya yang rawa ya? Jawab rawa ya. Saya, Pak, Oh, Siti. Siti. Rawanya rawa apa ya, Bu Surawa. Siti? Ya, Siti. Rawa pening, Pak. Rawa Pening, Pak. Oh, rawa pening. Saya tempatnya di Tuntang. Rawa pening itu termasuk ketampakan alam apa ya, Siti ya? Perairan atau daratan ya? Perairan, Pak. Perairan, Pak. Oh iya, perairan. Pinter semuanya, pinter-pinter. Oke, nah sekarang anak-anak supaya kita lebih semangat lagi, kita bicara tentang gunung. Kita sudah mendata apa saja ketampakan alamnya. Sekarang kita mau nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Ya. Naik. Naik ke puncak gunung.
Nah, tetap harus semangat, kita harus semangat supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, anak-anak itu dari Pak El pagi ini sekarang Pak El buka kesempatan bertanya, adakah yang mau ditanyakan? Ya, kita akan mengakhiri pelajaran kita kali ini dengan doa. Mengakhiri kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa Bapak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Guru. Sampai jumpa Roifah. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Saya terima kasih Bapak. Saya mau menambahkan sedikit untuk Pak Sugiharto ini sudah bagus, materi ajarnya sudah runtut, tapi alhamdulillah Pak El sudah selesai. Teman-teman beri tepuk tangan dulu buat Pak El dong, buat Pak El biar semangat lagi. Baik Pak, terima kasih Pak Diga. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Tampilan dari Pak El luar biasa, dengan tenang ya, dengan tenang, bahasanya mantap, sabar gitu. Jadi kesabarannya sungguh luar biasa gitu untuk Pak El. Memang untuk persiapan mengajar ini perlu persiapan lahir batin ya, untuk lahirnya yang tersirat ya, kemudian batinnya itu untuk mentalnya memang perlu persiapan juga. Nih, jadi sudah bagus untuk Pak El, untuk yang lain nanti supaya lebih bagus lagi. Memang awalnya mungkin piye, tetapi setelah dicoba ternyata juga bagus ya. Mantap. Selamat Pak El ya, semoga untuk yang kedepannya lebih jos lagi ya. Ya, terima kasih Pak masukannya. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak. Bertanya.